Bapa dalam surga, Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami boleh dipilih Tuhan, diberkati Tuhan, dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, kami percaya bukan karena kelebihan kebaikan kami ya Bapa. Sering kami harus mengakui ya Tuhan betapa kami sering lemah, kami sering mendukakan Engkau. Ya Tuhan, tetapi Engkau mengampuni kami, memulihkan kami. Kami percaya ada hal yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan dalam kehidupan yang hanya satu kali ini Tuhan. Dan biarlah itu kerinduan kami, supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami yang hanya satu kali ini kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami rindu pada pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau tahu pergumulan kami. Jamahlah hati kami ya Tuhan. Tolong supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan meresponsnya dengan taat dan setia. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Saudara senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara sekalian, boleh beribadah bersama, dan sekarang boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan satu tema hari ini yang dipilihkan bagi kita sekalian, faith or logic. Saudara, saya berharap tema ini bukan sedang membuat kita mempertentangkan kedua hal ini, saudara. Seakan-akan keduanya itu bertolak belakang. Faith or logic. Iman atau logika. Orang mengatakan orang beriman itu umumnya tidak berlogika katanya. Gak masuk akal. Masa hari ini masih percaya yang begitu-begitu katanya ya. Orang beriman tidak berlogika. Orang kalau berlogika gak mungkin dia beriman katanya. Saudara, kita hari ini bukan mau mempertentangkannya, tetapi kita mau melihat keselarasannya, saudara. Bagaimana keduanya itu selaras di dalam kehidupan iman kita. Mengapa, saudara? Saudara, manusia diciptakan dengan kemampuan untuk berpikir secara logika. Berpikir yang menghasilkan logika. Yaitu cara berpikir yang runut, sistematis, yang bisa dijelaskan dengan prinsip dan metodologi yang jelas dan tepat, saudara, yang mengarahkan pada kesimpulan yang valid pada akhirnya. Dan saudara, itu adalah dari Sang Pencipta asalnya. Dengan logika tersebutlah manusia itu memahami alam dan ciptaan, sehingga bisa menjaganya, hidup di dalamnya, dan mengusahakannya. Tuhan memang memberikan cara pikir itu, saudara, kemampuan itu, sehingga manusia bisa mengusahakan alam ini. Dengan kemampuan itu, saudara, manusia bisa mengerti bahasa komunikasi antar sesamanya, sehingga memunculkan budaya, memunculkan peradaban. Dengan kemampuan itu, saudaraku, manusia menelusuri sebenarnya jejak-jejak Allah sebagai wahyu umum di dalam ciptaan. Sehingga manusia bisa mengenali keberadaan Allah. Atau dalam bahasa kitab Roma, tidak bisa berdalih bahwa Allah itu absen, tidak ada. Namun, manusia dalam segala logikanya itu terbatas, saudara. Dan bukan cuma terbatas, manusia di dalam logika kemampuan berpikirnya itu, Alkitab mengatakan sudah jatuh dalam dosa. Dan manusia di dalam logikanya itu tinggal hidup di tengah-tengah dunia yang terus-menerus berusaha untuk menyesatkan manusia dalam logikanya. Manusia itu limited, corrupted, and polluted, saudara.
Inilah yang harus disadari oleh manusia. Karena itu bicara soal logika tidak pernah cukup. Tidak bisa hanya dengan logika kemudian kita bisa menjawab segala pertanyaan karena kita ini terbatas. Apalagi berdosa dan tinggal di tengah-tengah dunia yang menyesatkan. Itu sebabnya Tuhan menganugerahkan kepada kita iman. Bukan hanya untuk menikmati yang melampaui yang sanggup dijelaskan oleh logika. Karena memang logika terbatas. Sehingga kita perlu iman untuk bisa menikmati hal yang gak bisa dijelaskan oleh logika semata. Tetapi saudaraku juga lebih lagi yang boleh mengarahkan manusia pada pengenalan akan Allah yang benar. Karena tanpa iman manusia tidak mungkin bisa membawa dirinya melalui cara berpikirnya untuk mengenali Allah yang benar itu. Itu sebabnya saudara, logika dan iman itu perlu selaras dalam kehidupan iman percaya kita. Mari sebelum lebih lanjut kita baca firman Tuhan saudara, yang hari ini saya ambil untuk mendasari perenungan kita dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saudara. Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Mungkin sudah sering kita baca, kita belajar. Hari ini kita mau pakai ayat ini saudara untuk boleh menerangi kita memahami apa itu iman dan bagaimana logika kita bisa menjelaskannya saudara. Saya bacakan bagi kita sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, pertanyaan pertama, mengapa topik tentang iman ini muncul dalam surat Ibrani? Ya. Mengapa dalam surat Ibrani kemudian muncul di pasal 11 ini tentang iman, apa itu iman? Lalu kemudian setelah menjelaskan definisi ini saudara, lalu penulis memberikan contoh-contoh yang disebut kemudian sebagai para pahlawan iman itu. Apa maksudnya? Mengapa muncul di sini? Saudara, kalau saudara memperhatikan, penulis sebenarnya sedang, kalau saudara membaca keseluruhan surat Ibrani ini, memberikan dorongan kepada pembaca suratnya untuk tekun berpegang teguh pada apa yang mereka percaya dalam Tuhan. Penulis ingin pembacanya, orang-orang Kristen yang percaya pada waktu itu saudara, untuk berpegang teguh pada apa yang mereka percaya itu. Mereka sedang menghadapi suatu konteks, suatu keadaan yang tidak mudah. Mereka diminta oleh penulis surat ini untuk berpegang teguh, jangan sampai goyah. Ingat saudara, kekristenan pada masa itu adalah kelompok minoritas, ya, sebuah kepercayaan saudara yang muncul, yang masih baru, yang masih sedikit orangnya, baru muncul saudara. Itu sebabnya di tengah-tengah konteks yang seperti itu, penulis ingin pembacanya punya satu pegangan yang teguh, dan dia menjelaskan tentang iman ini. Kalau saudara membaca bagian sebelumnya, sebelum pasal 11 ini, misalnya di pasal 10 ayat 34-35, saudara, saya bacakan bagi kita sekalian. Penulis mengatakan demikian. Memang kamu telah turut merasakan penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu sendiri memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih tetap. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Setelah tekanannya begitu jelas. Penulis ingin mengatakan menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Potensial sekali untuk mengalami penderitaan atau perlakuan-perlakuan yang tidak adil, yang menyulitkan. Tetapi sekalipun demikian, orang Kristen seharusnya menghadapi semua itu, kata penulis, dengan sukacita. Karena mengingat upah kekal di surga yang sudah menjadi bagiannya.
Jangan sampai gara-gara hal yang fana di bumi, diiming-iming, diancam, diprovokasi, lalu engkau kehilangan yang di surga, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih kekal itu. Kira-kira penulis itu kalau ngomong langsung ya akan mengatakan demikian. Jangan sampai engkau kehilangan yang lebih baik, yang lebih tetap, yang lebih kekal. Pegang ini dengan teguh. Itu kira-kira saudara maunya. Nah, untuk bisa seperti itu, untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan dari hidup Kristen itu, untuk bisa berjalan terus di tengah-tengah perjalanan hidup seorang Kristen yang tidak mudah itu, orang Kristen dianugerahi iman. Iman inilah yang akan meneguhkan dan menguatkan mereka. Iman inilah yang memberikan perbedaan pada hidup mereka dibandingkan orang yang lain. Saudara, sebenarnya yang menderita itu bukan cuma orang Kristen, bukan? Semua orang di muka bumi ini, saudara, ada penderitaannya, ada kesulitan hidupnya, ada pergumulannya. Memang di dalam konteks ini, saudara, saya tadi katakan konteksnya masih orang Kristen itu minoritas. Gambarkan orang Kristen itu mengalami yang lebih berat lagi sebagai kelompok minoritas itu. Mereka ditekan, mereka diancam, mereka difitnah dan seterusnya. Tetapi mereka diminta, saudaraku, dengan iman yang diberikan oleh Tuhan itulah mereka bisa menghadapinya. Untuk memperjelas maksudnya, kemudian penulis bukan hanya memberikan penjelasan tentang apa itu iman, yang tadi kita baca ayat 1-3, tetapi juga kemudian memberikan contoh-contoh para leluhur mereka, pendahulu mereka, nenek moyang mereka, dengan iman yang ada pada mereka. Pasal 11. Itu sebabnya kalau saudara meneruskan pasal 11 itu sampai ayat yang ke-36, saudara, penulis kemudian memberikan kesimpulan yang kira-kira seperti saya katakan tadi. Saya bacakan, saudara, yang mengatakan ini, ada pula yang diejek, diderah, bahkan dibelenggu, dipenjarakan. Orang Kristen waktu itu mengalami ini, saudara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka dan seterusnya. Saudara, yang digambarkan kehidupan Kristen yang sama sekali tidak mudah, yang kalau mau dibandingkan dengan kita hari ini ya kita agak malu lah. Wow, kayak gitu ya mereka. Tetapi saya percaya, saudaraku, kesulitan hidup Kristen itu bukan hanya terjadi pada waktu itu. Walaupun mungkin kita gak pernah lah membayangkan digergaji, ya, membayangkan mengembara di padang gurun dan seterusnya. Tetapi kita punya konteks pergumulan kita, bukan, saudara? Sebagai orang Kristen di dunia bisnis, sebagai orang Kristen di dunia pendidikan, sebagai orang Kristen di dunia yang banyak sekali, saudara, menerapkan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan iman kita. So, tentu saja kita ada pergumulan-pergumulan, saudaraku, yang membuat kita juga menjadi orang yang mungkin mengalami penderitaan, kesulitan sepanjang masa, termasuk hari ini orang Kristen itu mengalaminya. Karena, saudara, menjadi Kristen itu bukan soal nama saja. Namanya kalau ada bau-bau Kristen berarti dia orang Kristen. I don't think so. Bukan cuma soal aksesorisnya, saudara. Dia pakai aksesoris Kristen, di rumahnya ada aksesoris Kristen. I don't think so. Bahkan bukan cuma soal aktivitasnya. Dia suka melakukan aktivitas-aktivitas orang Kristen. Membaca Alkitab, berdoa, ke gereja. Belum tentu, saudara. Orang Kristen itu ditentukan dari bagaimana dia memahami Kristus, mengenalnya dan meyakininya, mempercayainya. Iman itulah yang membedakannya. Itu sebabnya penguraian bagian ini menjadi penting bagi saudara dan saya. Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki iman itu, kita menghadapi pergumulan juga bersama dengan yang lain. Kalau saudara membaca Roma pasal 8, Paulus mengatakan seluruh ciptaan ini sedang mengeluh. Semuanya mengalami penderitaan. Bukan cuma semua ciptaan,
Termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Saudara, kita mengalaminya juga. Bukan kita dikecualikan. Pingin kita, saudara, ya, mengalami seperti yang dialami orang Israel misalnya di Mesir. Pada waktu semua kena tulah, sebagian orang Israel yang ada di Goshen itu, saudaraku, kemudian dilepaskan. Pingin. Tetapi kan enggak dalam kehidupan ini. Kita juga kena masalah, saudaraku, virus misalnya, COVID misalnya, masalah ekonomi misalnya, kesulitan-kesulitan yang ada. Saudara, tidak mudah dalam perjalanan ini sembari kita diminta untuk berpegang teguh kepada iman kita. Tapi iman itulah, kata penulis surat Ibrani, yang akan menolong kita berjalan di tengah kesulitan itu. Bukan logika. Karena logika sekali lagi terbatas. Kita bisa menjelaskan, kita bisa memprediksi, kita bisa mencoba untuk melihat apa yang sebenarnya akan terjadi dan mempersiapkannya. Tetapi sekali lagi manusia terbatas. Dan di dalam dosanya manusia itu selalu dipengaruhi oleh kedagingan. Selalu kemudian dibawa untuk mengarah kepada sesuatu yang bukan Allah yang benar itu. Dan dunia ini sedang terus membawa manusia untuk percaya pada hal-hal yang lain itu. Kita perlu iman. Saudara, mari kita belajar tentang iman ini, saudara. Dikatakan tadi, yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Dasar, saudara. Dalam bahasa aslinya hipostasis, menggambarkan hal yang paling mendasar, yang paling substansial, yang bisa mengandung pengertian sebuah keyakinan yang sifatnya itu firm, kokoh, mantep, teguh. Jadi iman itu bukan mimpi. Iman itu bukan angan-angan. Iman itu bukan mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Semoga. No. Walaupun terkait dengan sesuatu yang kita harapkan, artinya belum terjadi karena kita harapkan. Tetapi ini bukan mimpi. Bukan sekedar kerinduan. Iman itu dasar yang kokoh, yang mendorong kita untuk berharap. Penulis mengatakan itulah yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Mereka itu punya iman. Mereka punya dasar yang kuat sehingga melihat ke depan tentang janji akan Mesias, tentang janji akan Tuhan akan memulihkan mereka dan seterusnya. Bukan mudah-mudahan, tetapi ada iman yang kokoh yang mendorong mereka untuk kemudian berjalan dengan pengharapan itu. Mereka diberikan bukan hanya sekedar harapan, tetapi dasar bagi harapan itu sendiri, yaitu iman. Dengan dasar itulah mereka bisa berharap. Saudara, kekristenan bukan mengajak kita untuk bermimpi tentang nanti kita masuk surga. No, mudah-mudahan ya masuk surga. Amin. No, kita diberikan dasar. Sebuah kepastian sehingga kita bisa berharap. Tanpa dasar itu harapan kita tuh ngelayang-layang. Kayak layangan, apalagi putus. Dasar itulah, iman itu membuat kita kemudian bisa berharap. Kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, menarik, saudara, kata bukti itu muncul cuma di sini dalam seluruh Alkitab dari awal sampai akhir. Bahasa aslinya elenkos. Penekanannya adalah sebuah kepastian yang hidup, yang dinamis. Sehingga dia bukan hanya membuat tidak goyah, tetapi bahkan terus dinamis sekali, mendorong. Sehingga orang yang memilikinya itu menggenggamnya dengan lebih kuat lagi. Jadi iman itu bukan fanatisme. Bedakan, saudara, iman dengan fanatisme. Apalagi fanatisme buta. Nah, pasti bukan itu, saudara, ya. Iman itu sebuah keyakinan yang dibungkus dengan pemahaman dan pengertian yang solid. Iman itu bukan pokoknya, pokok. No.
Lalu penulis memberikan ilustrasi tentang penciptaan, saudara. Di ayat yang ketiga. Penulis mengatakan alam semesta itu diciptakan oleh firman Allah dari ketiadaan. Ini penting. Artinya, peristiwa Allah menciptakan alam semesta itu tidak ada yang lihat. Betul? Karena kan dari ketiadaan, tidak ada yang lihat. Karena awalnya memang tidak ada apapun. Tetapi kemudian kita mengertinya, kita memahaminya. Kita melihat bukti-bukti dinamis yang begitu solid. Bukan sulit ya, solid. Jejak-jejak tangan Allah yang tak terlihat dalam alam semesta ini begitu dinamis. Kita kalau melihat keteraturan alam, keindahan alam, keanekaragaman ciptaan, kita nggak bisa enggak. Tadi seperti pemimpin pujian mengatakan, kita itu amazed. Wow, nggak mungkin ini kebetulan. Ya nggak mungkin lah ini tiba-tiba karena sebuah kecelakaan, tabrakan, apapun itu. Saudara, untuk mempercayai ada pencipta yang menciptakan dari ketiadaan dengan mempercayai bahwa ini semuanya muncul karena tiba-tiba ada tabrakan, itu dua-duanya perlu, tanda petik, iman. Tapi iman yang berbeda, saudara. Iman yang ini adalah iman yang diberikan Tuhan sendiri yang mencipta. Yang ini adalah iman dalam arti belief system, sistem percaya. Karena dua-duanya kan tidak ada yang lihat. Betul toh? Orang bilang kita pakai rasio, pakai logika. Loh, kamu tidak lihat kok pakai rasio, pakai logika. Sama, ini namanya belief system. Tetapi yang satu engkau dianugerahkan oleh Tuhan yang memberitahu, karena Dia yang mencipta. Saudara, ini adalah pertemuan dua belief system yang harus kita pilih. Mana yang memberikan penjelasan yang lebih baik, mana yang memberikan dampak-dampak yang sesuai dengan hati nurani misalnya. Orang yang menolak adanya pencipta, menolak ada satu pribadi yang lebih besar, tentu dia juga punya agenda, saudara. Dia tidak senang kalau ada pencipta itu, berarti dia harus bertanggung jawab akan sesuatu, dan seterusnya. Jadi semua ada belief systemnya. Ayo kita sama-sama menjelaskan. Orang Kristen tidak perlu khawatir, saudara. Mari kita sama-sama menjelaskan dengan logika. Ini iman yang saya percaya, saya akan jelaskan. Silakan you juga jelaskan. Kalau saudara membandingkan lagi dengan ayat yang ke-6, ya, pasal 11 ayat yang ke-6, menarik sekali. Penulis berbicara soal sebab siapa yang datang kepada Allah, maksudnya orang Kristen, orang yang bertobat, yang berputar kembali kepada Allah. Dia mengatakan ia harus percaya yang pertama, bahwa Allah itu ada. Walaupun Allah itu tidak terlihat, tetapi karena iman ia percaya, sebab iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan yang kedua, ia juga harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah itu bicara soal kelak. Nanti, soal harapan. Kita nanti mendapatkan upah. Tetapi karena iman, ia percaya sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Indah ya, ini kayak puisi gitu, saudara. Saling bersaut-sautan dari ayat 1 dan ayat 6 Ibrani pasal 11 ini. Iman itulah yang hidup dalam diri para pahlawan atau saksi iman yang disebutkan dalam bagian selanjutnya. Abraham, mulai dari Habel, Abraham, Nuh, Musa dan seterusnya. Iman yang mewarnai hidup mereka sehingga bukan hanya bisa menghadapi setiap kesulitan hidup yang ada, tetapi juga membawa mereka mendapat perkenanan Tuhan sendiri. Sebagai the people of faith itu. Nah, hari ini giliran saudara dan saya. Saudara, iman itu kita butuhkan karena hidup ini memang tidak mudah. Kita perlu iman itu. Kadang-kadang yang dilihat oleh mata membuat kita
ragu, khawatir, takut, gentar, cemas. Kayak apa ya tahun depan ini? Kalau kayak gini terus, apa enggak bubar misalnya dan seterusnya. Saudara, kita ada kekhawatiran itu ketika kita menggunakan logika kita, mata kita, telinga kita yang terbatas ini. Kita perlu iman yang berasal dari Tuhan itu. Dan bukan hanya untuk cuma sekedar hidup dalam dunia. Tetapi iman itu juga yang akan menolong kita untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan melihat engkau orang yang beriman. Dan di sanalah Tuhan akan mengenapkan janjinya kepada kita. Jadi saudara, kita kembali ke topik kita. Iman dan logika itu. Saudara, ada 3 hal yang ingin saya titipkan kepada kita yang menjadi kebenaran penting yang harus kita simpan tentang tema ini. Yang pertama, saya ulang-ulang katakan tentang keterbatasan logika manusia. Manusia dalam logikanya itu terbatas. Logika memang dicipta Tuhan. Tapi logika manusia itu terbatas. Ada hal-hal yang manusia itu memang belum tahu. Dan bahkan sebenarnya sebagai orang yang terbatas, ada hal-hal yang manusia itu tidak mungkin tahu, saudara. Karena kita terbatas. Namanya juga terbatas. Satu ilustrasi yang pernah saya dengar, saudara, ya, tentang kosmonot pertama Rusia, ya, namanya Yuri Gagarin, ya. Dia waktu sampai ke ruang angkasa pertama kali balik diwawancara katanya, ya. Diwawancara, Mr. Gagarin katanya, ya. Bagaimana engkau sudah sampai ke ruang angkasa, apa kesannya? Ya, terus dia mengatakan begini, saudara, ya, dikutip oleh para wartawan itu. Saya sudah sampai ke surga katanya. Dia nyindir kan, ya, sampai ke surga katanya. Saya lihat kanan, saya lihat kiri, tidak ada Tuhan katanya. Tuhan itu tidak ada. Terus saya bayangkan, ya, ini namanya manusia yang terbatas tapi sombong itu begitu, saudara, ya. Saya membayangkan waktu dia lihat kanan, Tuhan itu ada di kiri itu, saudara, ya. Terus dia lagi lihat kiri, Tuhan lagi di kanan itu, lagi mainin dia itu. You pikir you bisa mau lihat saya dengan matamu yang cuma 2 ini, mau lihat saya? Prove it. Dia lihat atas, Tuhan di bawah. Dia lihat bawah, Tuhan di atas gitu loh. Dia lihat kanan sambil bawa spion, ya, Tuhan di atas itu. Ya. Tapi manusia diberikan kemampuan, kan, saudara, ya. Nah, sejarah menunjukkan manusia ketika sampai pada kemampuannya itu, sampai kepada puncak-puncak kemampuan itu, bisa menjadi sombong sekali. Bukan cuman manusia yang tidak percaya Tuhan loh, ya. Manusia yang ngakunya percaya Tuhan juga bisa begitu loh, saudara. Ketika sampai kepada titik dia merasa dia tahu. Dia merasa dia ngerti. Saudara, manusia sejak di dalam kitab Kejadian, ya, waktu mereka bisa membangun, wah, mereka bilang, wah, ini kalau dibangun terus bisa sampai langit. Betul? Pengen nyaingi Tuhan itu. Manusia gitu. Ini kalau diteruskan kita bisa bikin manusia yang lain tapi tanpa laki-laki perempuan ketemu. Kan gitu, manusia. Ini kalau AI diteruskan maka akan mengalahkan segala otak yang ada di dalam dunia ini. Manusia itu kalau sudah sampai, mereka pengen saingan sama Tuhan. Mereka lupa diri, karena itu poin pertama penting sekali. Kita harus ingat keterbatasan logika manusia. Manusia dulu bisa menguasai daratan yang begitu luas. Dia mengatakan, Renpi Sengtian katanya. Manusia pasti kalahkan langit. Itu komunisme. Sombong sekali. God is dead katanya. Karena otak saya bisa membuktikan Allah itu percaya kepada Allah tidak benar. Saudara, manusia, mana orang-orang itu? They all gone. Apakah manusia bisa mengalahkan Allah? Saudara, manusia harus sadar keterbatasannya. Kalau engkau mulai mempermainkan Allah, merasa lebih lihai daripada Tuhan. Engkau tahu Tuhan itu maha tahu, tapi engkau tetap berbuat dosa. Berbuat yang engkau rasa, enggak apa-apa kok, selama ini lakukan ya enggak ada masalah. Saudara, engkau sudah mempermainkan Tuhan, menganggap Tuhan itu di bawahmu. Engkau bisa bodohi dia. Itu manusia yang seakan-akan
bisa di atas Tuhan. Itulah dosa. Dan memang kita ini berdosa, saudara. Kita tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kalau saudara mengatakan, tapi kenapa Pak kok tidak banyak orang yang sungguh-sungguh percaya, beriman. Tadi lagu tadi mengatakan, why have you chosen me, Lord? Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan memilihnya. Memberikan anugerah iman kepada saudara dan saya. Di sanalah kita sadar logika itu terbatas. Saya mau bacakan Roma pasal 11 ayat 33-34. Oh ini nanti kita perbaiki ya. Roma 11 ayat 33-34. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Surat Roma ini menyadari dan mengajak kita sadar kan kebenaran ini. Tak terselami pikiranmu Tuhan. Tak terukur Tuhan itu, saudara. Logika manusia itu terbatas. Ada banyak hal kita tidak ngerti. Dan itu wajar, saudara. Karena kita terbatas. Di dalam keterbatasan itulah kita sadar kita butuh iman. Yang boleh menolong kita menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan. Dan menerima perkenanan dari Tuhan, Sang Pencipta itu. Yang kedua, iman Kristen itu tidak bertentangan dengan logika. Saudara merasa minder kadang-kadang jadi Kristen. Orang Kristen kalau ketemu sama pakar-pakar, ahli-ahli, saintis, terus jadi minder. Kayak kita ini tidak modal mikir gitu, kita modalnya percaya tok itu katanya ya percaya tok. Saudara banyak saintis Kristen yang otaknya tidak kalah saudara dengan saintis yang bukan Kristen. Dan mereka bisa percaya kepada Tuhan karena iman Kristen tidak bertentangan dengan logika. Saudara kita menjelaskan iman kita dengan logika. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita diminta Tuhan untuk mempertanggungjawabkan iman kita itu dengan baik. Saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 15-16. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Lalu diperintahkan, siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Orang Kristen jangan cuman pokoknya. Dari dulu ya saya sudah percaya Tuhan. Tidak mau belajar. Dibikinin pembinaan tidak ikut. Dibentukin kelompok untuk diskusi nggak mau datang. Cuma mau katanya pokok yang penting iman Pak. No, bukan yang penting iman. Tuhan menganugerahkan juga logika. Untuk kita berdiskusi dan memberi pertanggungjawaban kepada orang yang bertanya. Kepada orang yang pengen tahu kenapa. Kok kamu bisa percaya begitu? Bagaimana kita menjawab? Ditambahkan lagi di sini. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hati nurani yang baik. Kita jelaskan dengan baik. Dengan logika yang runut, yang sistematis. Di mana kesulitanmu percaya? Kiranya Tuhan memberi kamu iman, saya akan jelaskan dengan logika. Saudara, orang Kristen diberikan Tuhan iman, tetapi orang Kristen diminta Tuhan untuk menjelaskannya, mempertanggungjawabkannya. Yang terakhir, saudara. Anugerah iman itu memberi makna bagi kehidupan. Saudara, itu yang membedakan orang Kristen tadi dalam surat Ibrani. Engkau bisa memaknai bahkan hal yang menurut dunia ini paling tidak bermakna. Untuk apa hidup kalau hidup itu menderita? Untuk apa hidup kalau hidup itu sakit-sakitan? Untuk apa hidup kalau hidup itu miskin?
Untuk apa hidup kalau hidup itu aku tidak pernah mengecap yang namanya keberhasilan? Untuk apa hidup kalau aku tidak mencapai ke puncak yang didambakan begitu banyak orang? Saudara, tidak ada satupun yang lain yang bisa memberi jawaban kecuali engkau memiliki iman. Karena iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan bukan berdasarkan apa yang paling baik di antara semua. Tetapi apa yang kita terima dari Tuhan, anugerah itu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita diberikan percaya itu, iman itu. Hidup dalam dunia ini hanya sementara. Kita diajak dengan iman percaya nanti ada kekekalan. Kita sering tanya bukan, kenapa ya? Kok kekal itu katanya indah, luar biasa, bagus. Tapi kok kita masih terus Tuhan biarkan di dalam dunia? Nah saudara, hanya iman yang bisa menjelaskan harapan kita adalah pada kekekalan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita di dunia, bukan, sama sekali bukan dunia ini lebih enak. Tetapi karena ada tugas yang Tuhan percayakan, yang terkait dengan kekekalan. Itu sebabnya kita masih hidup. Walaupun terbatas, walaupun sakit, walaupun tidak berdaya, kita masih ada di dalam dunia ini, kata Paulus. Mati itu keuntungan, tapi hidup itu menghasilkan buah. Itu iman. Mati itu ketemu dengan Sang Pencipta, tentu lebih indah. Tapi kalau Tuhan masih mau aku di dalam dunia, itu karena ada tugasnya, ada buah yang harus aku hasilkan. Itu memberikan makna walaupun kita mungkin sakit-sakitan, mungkin terbatas, mungkin banyak yang tidak mampu. Tetapi ada maknanya hidup ini. I have to do that. Iman yang benar itu saudara memulihkan relasi. Dengan iman itulah kita diajar untuk percaya, tidak curiga, saling mengasihi. Hanya dimungkinkan dengan iman yang benar. Dosa itu merusak relasi antara manusia dengan Allah. Dosa itu merusak relasi antara manusia dengan sesamanya. Iman itulah yang akan menolong kita untuk percaya. Aku tahu kamu bisa punya potensi jahat, aku juga punya potensi jahat. Tapi aku memiliki iman. Yang kalau iman itu bersama-sama kita miliki, kita dikaitkan dengan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita untuk percaya dan saling mengasihi antar sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu iman itu. Tetapi iman itu dalam perjalanan hidup kita, saudara, bukan kita punya hari ini terus beres semuanya. Di dalam kelemahan kita, keterbatasan kita, iman itu, kehidupan beriman itu harus memberi ruang kepada keraguan. Ya, kemarin kita juga membahas ini. Saya senang sekali ada catatan dalam Markus pasal 9, saudara. Ayat 23, ayat 24. Suatu kali Tuhan Yesus itu ketemu dengan beberapa orang yang berkumpul. Mereka lagi mendiskusikan, ada seorang ayah yang anaknya itu katanya kerasukan setan. Terus bisu. Orang-orang itu mengatakan, ini anak ini kalau kumat, dia memukul-mukul diri, dia banting-banting dirinya. Dia itu kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Terus Tuhan Yesus bertanya kepada ayah itu, dari kapan dia sudah begini? Ayah itu menjelaskan dari dulu, dari kecil. Terus bapak ini, ayah ini mengatakan begini, kalau kamu bisa, pasti anakku ini sembuh. Nah ayat 23, 24, Markus 9, menarik sekali. Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu bilang kalau aku bisa, tidak ada yang mustahil asal kamu percaya. Nah lalu jawaban orang ini menarik. Orang ini berkata begini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bagi saya ini jawaban unik loh saudara. Ya. Bahasa Inggris itu bilang, I believe, help my unbelief. Loh, katanya percaya. Percaya apa enggak? Percaya enggak percaya. Dia bilang, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Terus Tuhan Yesus bilang gini, apakah Tuhan Yesus bilang gini ya? Enggak bisa putuskan dulu kamu percaya apa enggak gini ya. Enak aja percaya, enggak percaya ya. Enggak.
Tuhan Yesus tidak bilang, kamu ini dulu lah, baptis dulu, ya. Kamu pelayanan dulu, kamu ini dulu baru nanti saya tolong kamu. Setelah percaya, no. Iman itu bukan berdasarkan berapa kuat, berapa baik, berapa hebat iman kita. Saudara, gospel itu, Injil itu bicara soal anugerah. Iman itu dari Tuhan. Kadang di tengah-tengah iman kita itu ada keraguan, saudara. Apakah Tuhan Yesus biarkan Bapak ini? No. Waktu Bapak ini bilang, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Pagi hari ini, engkau berkata, aku pengen percaya. Tapi aku punya banyak pertanyaan. Saudara, Yesus berkata, come and see. Come, trust me. Mari datang kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Engkau butuh iman untuk bisa melihat, untuk bisa percaya. Bukan langsung clear. Kita kan saya pengennya tuh mengalami kayak Paulus gitu loh. Naik kuda, jatuh, terus tiba-tiba tahu semua. Kita enggak gitu ceritanya Paulus itu. Habis jatuh tuh dia masih belajar dulu ke Arab 3 tahun, belajar mengendapkan semua pemahaman, dia belajar secara logika, mempertanyakan apa yang selama ini dia percaya, terus dia boleh menjadi seorang rasul yang dipakai untuk orang-orang bukan Yahudi. Luar biasa sekali. Hari ini kalau engkau berkata aku mau percaya, Tuhan tolong aku yang kurang percaya. Karena aku masih punya banyak pertanyaan. Aku masih merasa berat dalam perjalanan ini. Ada kesulitan. Tuhan berkata, come and you will see. Dengan iman, dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maukah engkau menerima iman itu dan berjalan bersama Tuhan? Mari kita berdoa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Nyanyikan sebagai doa, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, satu hal ya Tuhan yang aku pegang, janjimu. Iman, anugerahkan kepada kami Tuhan. Tuhan berkata, mari kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat, aku mau memberikan kelegaan. Iman percaya itu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, sebentar lagi saya mau saudara membuat sebuah komitmen. Saya tidak akan panggil saudara ke depan untuk nanti kumpul, no. Tapi saya pendeta, hamba Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Karena itu nanti saya perlu tahu siapa yang sungguh-sungguh rindu mau didoakan. Saya akan minta nanti saudara angkat tangan dalam beberapa pertanyaan saya.
Cuma duduk saja, angkat tangan. Lalu saya akan berdoa bagi saudara. Pertama saudara, adakah hari ini engkau diingatkan firman Tuhan? Tuhan mau engkau percaya kepadanya. Artinya dia adalah Tuhan dalam hidupmu. Dia adalah juru selamat yang mati di kayu salib bagi dosa-dosamu. Engkau berkata, aku mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan juru selamatku. Adakah 1-2 orang pagi hari ini yang serius untuk pertama kalinya, walaupun kau mungkin sesering ke gereja, pagi hari ini kau berkata, aku mau percaya. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Saya mau berdoa bagimu, puji Tuhan. Adakah lagi 1-2 orang? Masihkah ada lagi? Angkat tanganmu, saya perlu melihatnya, saya mau berdoa. Angkat tanganmu yang tinggi. Adakah lagi? 2? Adakah lagi? Jangan keras hatimu. Ini kesempatanmu. Yesus berkata, "Come, mari dan lihatlah." Adakah 1 lagi? Angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Adakah orang yang kemudian berkata, "Tuhan, turunkan tanganmu. Tuhan, aku sadar selama ini aku berkata aku percaya, tapi aku masih sering mempermainkan Tuhan. Aku sering melakukan dosa. Aku tahu Tuhan tidak berkenan. Pagi hari ini aku diingatkan, iman itu bukan main-main. Bukan cuma identitas di dalam dunia. Tetapi hatiku yang bertekad. Ampuni dosaku Tuhan. Tolong aku beriman kepadamu." Kalau ada 1-2 orang yang berkata demikian, dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Saya mau berdoa, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Siapa lagi yang mau mengaku dosa? Tuhan mengampunimu, saya mau berdoa bagimu. Yang belum angkat tangan, angkat tanganmu. Adakah lagi? Puji Tuhan. Masihkah ada? Turunkan tanganmu. Pertanyaan ketiga. Adakah 1-2 orang pagi ini berkata, Tuhan, hidup yang aku jalani tidak mudah. Aku sering mempertanyakan tentang Tuhan, tentang Alkitab, tentang kebenaran. Tuhan, tapi hari ini aku diajak untuk datang percaya. Menerima iman yang menolongku untuk percaya. Adakah 1-2 orang berkata, Tuhan, kuatkanlah imanku. Perbaruilah tekadku untuk mengiringmu. Di tengah kesulitan, di tengah ketidakmudahan. Tolong aku Tuhan. Adakah orang yang mau ditolong Tuhan? Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Masihkah ada? Turunkan tanganmu. Masihkah ada lagi yang belum angkat tangan? Engkau mau Tuhan kuatkan imanmu. Melalui kesulitan hidup. Melalui pergumulan perjuangan. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang kau belum mengerti jawabannya. Yang belum angkat tangan, angkat tanganmu. Masihkah ada? Puji Tuhan. Turunkan tanganmu. Terakhir. Kalau kita masih ada dalam dunia ini, Tuhan ingin kita berbuat sesuatu. Ada yang menyebutnya pelayanan. Ada yang menyebutnya pekerjaan misi. Ada yang menyebutnya hidup yang dipersembahkan untuk full secara penuh waktu melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Apapun itu. Saudara tahu Tuhan sedang bekerja. Supaya engkau sungguh-sungguh menjalankan tekadmu untuk percaya kepada Tuhan. Kalau ada orang yang mau berbagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan misi, dalam pekerjaan Tuhan, pagi hari ini saya mau berdoa bagi saudara. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Puji Tuhan. Adakah lagi? Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapakah lagi? Turunkan tanganmu. Masihkah ada lagi? Kita nyanyi sekali lagi, kemudian saya akan memimpin kita dalam doa. Saat ku tak mengerti jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu,
saat ku tak. Semua bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, lebih tenang. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, waktu kami berkata kami percaya ya Tuhan, ada kegentaran. Karena kami tahu tidak mudah ya Tuhan. Ada orang-orang yang mengejek kami, menertawakan kami. Ada orang mengatakan kami bodoh karena kami percaya. Ada orang yang mengintimidasi kami, memperlakukan kami tidak adil ketika kami percaya. Tetapi kami berdiri percaya bukan dengan kuat gagah kami sendiri Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu yang memberikan kepada kami iman. Dasar dari segala yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Tuhan, terima kasih kami boleh percaya. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang mengangkat tangan. Mereka pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Engkau meteraikan percaya mereka. Ada yang berdoa ya Tuhan mau meninggalkan dosa, karena tahu Tuhan adalah Tuhannya, Juru Selamatnya. Tidak mau mendukakan Engkau lagi ya Tuhan. Mau lebih serius dalam relasinya denganmu, Engkau dengar, ampuni dosa mereka. Ada yang berdoa ya Tuhan, mohon supaya imannya diperteguh, diperkuat. Karena kesulitan, karena pergumulan yang dilalui. Tuhan teguhkan iman mereka. Tolong kami yang kurang percaya untuk belajar percaya. Tuhan ada juga yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani. Engkau terima Tuhan. Genggam tangannya. Supaya mereka boleh berjalan dalam iman percaya mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk gereja ini. Memberi kesempatan kepada kami mendengarkan kebenaran yang berdasarkan logika yang berasal daripada Tuhan. Dan disempurnakan di dalam iman yang Tuhan anugerahkan. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tadi saudara dibagikan kertas seperti ini. Ya, sekali lagi ya. Tuhan tidak perlu angkat tangan lah, tidak perlu tulisan begini. Tuhan tahu hatimu. Tapi kita ini manusia terbatas. Makanya saya tadi butuh orang angkat tangan supaya bisa lihat. Gereja juga mau berdoa bagi saudara. Ya, itu sebabnya saudara diminta untuk menulis. Jangan merasa, wah saya tidak mau, saya anonim saja. No, saudara butuh doa. Karena hidup ini perjalanan tidak mudah. Nah silakan saudara isi kartu ini. Nanti dikumpulkan bersama dengan persembahan supaya gereja boleh menolong saudara juga saling mendoakan, menguatkan supaya iman kita semakin diperteguh di tengah tantangan zaman ini. Silakan saudara mengisinya, lalu kemudian kita nanti akan dipandu untuk mengumpulkannya. Tuhan memberkati saudara.